Hadis yang asli itu karangan siapa? Ini bagus nih pertanyaan. Mas, saya ingin sampaikan gini loh. Kenapa muncul hadis? Hadis itu kan pembicaraan. Jadi dulu ketika Rasulullah berbicara, ada sahabat ditangkap, dihafal, kemudian disampaikan. Nah, cara menyampaikan nyambung, makanya disebut dengan sanadnya muttasil. Umpamanya dari Rasulullah disampaikan kepada Abdullah ibnu Umar, Ibnu Umar disampaikan kepada muridnya Nafi, Nafi disampaikan kepada muridnya Imam Malik. Makanya sanad yang paling tinggi Imam Malik adalah dari Malik, Nafi, Ibnu Umar, Rasulullah. Karena seger, pendek, makanya disebut sanadnya Ali. Kemudian sekarang ini dari Rasulullah disampaikan sampai Imam Bukhari. Ini namanya periwayat. Jadi karangan siapa? Ya ucapan Rasulullah, karangan Rasulullah disampaikan oleh sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, ya, sampai kepada Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Nah, kita sekarang ini alhamdulillah sudah mendapatkan buku, enak, sudah nggak bisa diutak-atik lagi, sanadnya sudah mapan dari tadi, ya. Makanya ada riwayat, saya tidak pernah melihat solat orang yang paling mirip dengan solatnya Rasulullah ketimbang Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i belajar dari Abu Muslim, Abu Muslim belajar kepada Atha, ini apa namanya, Atha ibn Abi Rabah, Atha ibn Abi Rabah belajar kepada Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair belajar kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar belajar langsung kepada Rasulullah. Nyambung. Nah gitu loh Pak. Itu namanya sanad mutasil, ketemu. Makanya kenapa di sini sanadnya sanadnya Bukhari lebih tinggi tingkatannya daripada Muslim. Dua-duanya syaratnya sama. Setiap sanad itu harus dikawal dua rawi. Cuman Imam Bukhari mensyaratkan ketemu dua-duanya. Tapi kalau sekarang Imam Muslim cukup salah satunya, yang penting muasir, orang itu betul-betul hidup pada zamannya. Tapi kalau Imam Bukhari datangi dua-duanya. Ya fulan, satunya di Gresik, ya satunya di Jakarta. Kelengar kan sampean? Kalau sampean, udah deh mas, nggak jadi mas. Ternyata satunya di Sumatera mas, dan satunya di Papua, udah deh, nggak jadi hadis sana. Aduh, mereka dulu Pak, coba bayangin, satunya di Irak, satunya di Medina. Imam Bukhari ditemui dua-duanya, nggak main-main, dan kendaraannya bukan pesawat airline loh, ya. Sekarang kendaraannya onta, paling apa, kuda. Saya dengar hadis ini dari fulan. Di mana tempatnya? Diusut, pengusutan itu tanya sana sini. Oh, dia di Irak sekarang. Yang satunya mana? Medina. Subhanallah, coba dari Irak langsung Medina. Ternyata ditemukan dhaif orangnya. Ya. Kalau sekarang antum gimana bilang? Ya, kecewa deh penonton. Itu. Coba dari Irak sampai Irak menemukan perawi Imam Bukhari. Ada atau riwayat ini seorang ahli hadis yang lainnya, perawi tersebut karena untanya lepas diundang dengan suatu wadah yang seakan-akan ada makanan, ternyata tidak ada. Loh, unta aja dibohongin, apalagi saya. Nggak jadi. Sampai begitu. Jadi hadirin sekalian, nggak main-main. Jadi bukan karangan Imam Bukhari, bukan karangan Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari, Muslim itu kayak gini loh Pak, pelaku-pelaku yang merekam kejadian. Oh, tadi ada kecelakaan. Nih kan, yang merekam kejadian siapa? Pegawai jasa marga tol, disampaikan di radio. Kemudian santum dengar, ada kecelakaan, mobil 5 numpuk di jalan tol Wonokromo, gitu loh. Itu proses periwayatan. Yang meriwayat ini orang-orang sahih semua, orang yang adil, dhabt, orang bertakwa, dan Muslim tadi. Tidak boleh kafir, fasik, ahli bid'ah. Ini perawi, sehingga ilmu ini tidak pernah didapat di dalam agama yang lainnya.